Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menulis artikel. Kali ini coba kita masuk dalam pembahasan. Bagian pembahasan ini ada dua yang pokok utama yang kita harus uraikan. Coba saya share screen dulu. Yang pertama adalah kita uraikan variabel-variabelnya dulu. Yang kedua, kita uraikan dan analisis serta kita bahas hasil temuan ataupun estimasi dari penelitian kita. Nah, dalam artikel tentunya harus ditulis dengan ringkas dan menarik. Kenapa ringkas dan menarik? Karena target pembaca kita adalah lebih luas, bukan hanya di kalangan akademisi saja, tetapi ini dipublikasi yang bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ini ya. Terutama sekarang ini kan sudah diterapkan jurnal secara online. Nah, dalam artikel itu ada judul, kemudian sudah bahas pendahuluan bagaimana menulisnya, kemudian landasan teoritis. Nah, menulis landasan teoritis harus ada teorinya dulu. Kita uraikan teorinya dulu, kemudian mungkin coba saya yang di sini ya. Teorinya bagian pertama itu kita cari dan bahas teori. Yang kedua kita teori dan kita di sini kita kaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan ya. Nah, kemudian coba kita cari penelitian sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita bisa dapatkan di jurnal ya, dan upayakan dari awal sampai terbaru. Jadi tidak perlu awal, maksudnya berapa 5 tahun terakhir ini ya, coba kita tampilkan dan kaitkan dengan penelitian kita. Nah, dari semua itu kita rangkum menjadi langkah teori ya, langkah pemikiran penelitian kita. Ya, nah, jadi berdasarkan 1-2 ini kita rangkum dia menjadi, dan biasanya dalam bentuk skematis gambar gitu kan. Dan setelah itu tentu kita buat dugaan hubungan dalam kerangka pemikiran tersebut, suatu dugaan itu dalam bentuk pernyataan ya, yang disebut dengan hipotesis. Nah, ini akan dibuktikan dengan metode tertentu kuantitatif ya, tentu, dan ditampilkan di bab 4, bukan bab ya, di bagian pembahasan hasil dan pembahasan. Nah, bagian pertama dari hasil dan pembahasan ini adalah kita harus deskripsikan dulu variabelnya. Ini kita buktikan nanti. Nah, ini dia berdasarkan tadi ini 1-2 ini kita dapatkanlah bahwa ada X1, X2, X3, X4 mempengaruhi Y. Y ini adalah observasi data kita, misalnya dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Bisa bulanan, bisa tahunan ini ya. Ini error termnya juga begitu. Ini singkatan dari observasi. Ada yang menuliskan ya dengan T gitu ya, boleh juga kita gantikan dengan T. Waktu
Biasanya untuk cross section itu pakai I, untuk time series itu pakai I ya, itu time artinya. Bagaimana kalau data panel? Maka dikomunikasikan seperti ini, IT gitu ya. Ada observasinya dan ada waktunya. Kita ganti ya, karena ini datanya time series ya. Dari tahun 2017 sampai 2021 ya. Kalau tidak salah saya. Ya, ini jadi time series ya. Runtun waktu. Jadi observasi kita ini adalah di sepanjang waktu itu. Nah, kalau cross section itu di sepanjang objek, antar wilayah, antar petani, antar individu dan. Nah ini di dalam seni kita menulis artikel di bagian hasil dan pembahasan kita break ini satu persatu dulu. Ini yang disebut dengan deskripsi variabel penelitian. Nah ini kita deskripsikan dulu. Kita uraikan, kita lihat kecenderungannya. Kalau bisa dengan statistik deskriptif juga boleh. Ada beberapa macam cara. Cara pertama itu deskriptif. Ini ada, tahu kan? Ada rata-rata, median, rata-rata itu min ya. Dan kemudian standar deviasi dan ada juga skewness, seterusnya. Ini statistik. Boleh kita tampilkan di sini. Kita mau melihat, kita uraikan deskripsi dari masing-masing variabel X1, X2, X3, X4 ini. Nah, ini cara pertama. Kemudian ada juga seni dalam menulisnya dengan tabel gitu ya. Tabel bisa dalam bentuk tabel deskriptif. Di sini juga ada distribusi ya, distribusi frekuensi. Nah, persentase ya, bisa ditampilkan di sini. Frekuensi berapa persen, berapa persentase, kemudian persentase kumulatif. Nah, ini perlu biar pembaca itu tahu bagaimana karakteristik data kita. Dan ini ditampilkan dalam bentuk tabel deskriptif. Nah, isinya bisa di dalam ini, bisa persen saja atau kumulatif, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, hari ini saya coba mau menunjukkan bagaimana kita mendeskripsikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik ya. Nah, cara ketiga, grafik. Bisa melihat kecenderungan ataupun tren ya, tren dari data kita. Sebelum kita masuk ke dalam uji hipotesis ini, kita mau uji ini, belum kita tampilkan hasil ini, kita hendaknya uraikan dulu. Nah, hari ini ada juga, saya coba jelaskan dalam bentuk grafik ya, bentuk grafik sehingga pembaca itu tahu bagaimana karakter dari data-data kita ini. Nah, coba saya perlihatkan tabel Excel saya. Nah, ini ada data dari mahasiswa ya. Nah, datanya seperti ini. Ini coba kita buatkan grafik. Kenapa? Apa keunggulan grafik ini? Nah, nanti kita lihat. Baik, kan ini satuannya, ini persen, ini juga persen ya. Nah, kita suntik dulu biar nah, ini juga mungkin rupiah ya. Persen. Ini rupiah. Kalau dia ribuan, maka kita buat Rp1.000 gitu ya. Nah, set ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga mungkin dalam ya, ini harus dibuat satuannya. Nah, ini namanya definisi operasional variabel. Oke, bulan ini huruf kapital ya. Ya, kita sunting dulu sebelum kita buatkan grafik. Nah, ini kita format dalam bentuk grafik di format Excel. Kalau kita lihat di sini,
format bentuknya ini kan kita bisa buat dalam bentuk time dia kan, ataupun juga ya waktu atau date ya, date Maret ini kita tinggal pilih. Nah, saya pakai cara cepat saja. Ini Januari 2017 kan, berarti datanya bulanan, kemudian Februari, Maret, April. Oke, kita buat seperti ini saja, kita ringkas cara cepat 2017. Enter ya. Nah, dia sudah berjalan, berarti settingnya ini sudah berubah. Dia hit 1 Januari 2017, 1 bulan 1 2017. Nah, tinggal kita blok saja. Ini dalam bentuk formatnya sudah dalam bentuk date jadi ya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, oke, ini kita delete dulu ya. Nah, bentuknya sudah berubah seperti ini ya. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini supaya nanti dalam bentuk grafiknya menjadi lebih rapi ya. Nah, ini biarkan saja seperti ini, sudah rapi. Ini juga harus kita rapikan supaya apa? Supaya nanti sewaktu kita insert dia dalam menjadi legend ataupun juga menjelaskan nama dari sumbu ataupun juga dari grafik itu akan bisa kita ambil langsung di sini. Oke, perhatikan satuan yang sama. Nah, satuan yang sama ini akan mudah kita jadikan satu grafik dia. Jadi kalau jadi satu grafik kita bisa menganalisa secara simultan, secara bersamaan bagaimana karakteristik data itu. Nah, saya ambil variabel ini kan persen, persen, persen. Ini nanti saya gabungkan ini. Ya. Nah, ini sama-sama rupiah. Supaya apa? Kita bisa lihat trennya. Oke. Caranya kita klik di sini, kita blok saja, kita turunkan. Nah, ini sudah terblok. Kita scroll saja supaya jangan hilang bloknya. Nah, ini kita perlu ambil yang ini. Bagaimana caranya? Kita tekan kontrol, jangan dilepas. Kita klik, kita blok lagi ke bawah. Nah, begitu caranya. Oke. Kita lepaskan secara bersamaan, kontrol dan klik tadi. Nah, langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita telah mengklik menu insert. Nah, kita lihat grafik seperti apa yang mau kita tampilkan. Nah, ini ada pilihan. Langsung muncul dia di Microsoft Excel saya. Nah, saya coba pilih yang kedua ini ya. Ini lebih gitu ya. Ya. Oke, sudah jadi. Ini bentuknya perlu kita sunting. Nah, ini lihat, ini tahun dan ini persentase dari masing-masing ini tadi kan inflasi, bunga dan BI rate. Nah, ini perlu kita sunting. Ini menunjukkan waktu ya. Bulan tadi, bulan 1, bulan 2, Januari 2017. Nah, caranya kita klik di sini, kita select data, kita edit dia, sumbu X tadi itu, kita klik tanda panah ini, kita upload dia di sini. Nah, kita blok dari awal sampai akhir. Anda perhatikan sudah masuk semua blok itu dalam ini. Kita klik kembali ini, kita oke. Oke, sudah berubah menjadi Januari. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lihat kembali ke tabelnya. Oke, kita okekan dulu. Kita kembali ke tabelnya. Nah, ini sudah berubah Januari. Oke. Nah, kita perlu sekarang kita edit. Klik kembali ini. Select data. Edit seriesnya nih. Series yang pertama itu klik edit adalah ini ya. Oke, inflasi. Oke. Nah, sudah berubah jadi inflasi. Edit series yang kedua itu adalah suku bunga. Klik dulu panah ini, kemudian kemari. Oke. Sudah masuk dia. Kita klik lagi series ketiga, kita ganti namanya. Ini BI rate ya. Kita klik tanda panah ini dulu, baru kita klik. Kita klik kembali tanda panah. Kita oke kan.
sudah berubah semua, Anda perhatikan. Ya. Oke, saya kira cukup menarik ya. Nah, apalagi yang perlu kita namakan? Ini nama tabelnya ya, nama grafiknya, gambar, grafik, inflasi, suku bunga, dan BI rate, suku bunga BI ya, Bank Sentral. Orang yang meneliti moneter ini sudah tahu nih ya. Nah, ini sumbu ini perlu kita namakan, maka dia sempurna grafik itu. Ini sudah ada namanya, kita klik ini, tanda panah ini, kita klik aksis ya. Nah, aksis titles. Nah, lihat muncul dia di sebelah ini. Nah, muncul dia, kita beri nama ini, karena datanya bulanan, maka bulan kita ketik. Nah, jadi pembaca akan tahu bahwa ini bulan gitu ya, data bulanan. Dan ini dalam bentuk persen. Nah, saya kira sudah jadi grafik kita. Tinggal kita kopikan, kita pindahkan ke Microsoft Word kita. Oke, coba saya share baru. Kita bisa pastikan di sini. Ini yang mana kita pilih? Kita pilih paste. Kita klik kanan, paste ya. Oke, sudah masuk di sini grafiknya. Nah, selangkah selanjutnya kita bahas ini. Nah, sebelumnya kita klik sumbernya ini. Sumber dari data ini diambil beberapa sumber kan? Dari Bank Indonesia. Kalau bisa dicantumkan webnya ya. Kita ambil 2022. Nah, yang langkah selanjutnya kita perlu bahas ini. Nah, ini dibahas, perhatikan grafik. Ini ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Nah, ini sepertinya simetris ya. Simetris. Nah, di sini cenderung terus. Ini BI rate-nya. Ini BI rate, ini suku bunga, dan ini adalah apa nih? Ini inflasi ya. Nah, tingkat inflasi ini. Anda bahas ini. Anda tuliskan di sini. Anda bahas satu persatu, tidak perlu detail sekali, tetapi menjadi fenomena besar masalah itu yang perlu Anda bahas ya. Sehingga jadilah dia satu gambaran karakteristik data kita. Oke. Nah, ini sudah jadi grafik kita yang pertama. Jadi Anda ulas ini kan. Ulas. Beri ulasan, beri analisis ya. Analisis dan gambarkan kecenderungan ya. Kecenderungan dari karakteristik data. Yang menarik adalah kalau misalnya satu turun, yang lain juga naik. Ini turun ya. Oh, ini juga naik, simetris ya. Nah, ini sekitar di bawah 4% inflasinya, suku bunganya juga turun. Nah, ini coba dibahas. Dan kaitkan dengan kebijakan Bank Indonesia. Nah, ya kan? Berikan analisis ya. Kemudian kita masuk ke grafik kedua. Karena grafik kedua ini, jadi kita hanya perlu dua grafik untuk berapa variabel tadi. Kembali ke sini. Nah, kita punya ini variabel bebas, kredit modal dipengaruhi oleh inflasi. Ini variabel tingkat, maaf ya, Y tadi dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, dana pihak ketiga. Nah, ini jumlah tabungan ya yang ada di bank itu. Kemudian suku bunga bank sentral. Nah, ini coba kita plot secara bersamaan, kita bikin grafik karena satuannya sama nih kan. Nah, dengan cara seperti tadi, coba kita blok di sini dulu. Kita blok. Nah, kita lepaskan bloknya, kita scroll supaya tidak hilang tanda bloknya. Kemudian kita tekan kontrol, kita blok ini. Karena dia berselang ya, kita tidak bisa. Kontrol, kita lepaskan, klik di mouse, kemudian lepaskan kontrol. Nah, kita buat grafik kedua, klik insert, klik grafik.
Nah, kita pilih yang ini ya. Seperti ini jadinya ya. Oke. Nah, terlihat ini agak datar ya. Kita sepertinya tidak bisa menggabungkan. Tidak terlihat kecenderungannya. Oke, kita ulangi saja. Kita buat satu persatu berarti. Grafiknya. Buat satu persatu seperti ini. Ya. Nah, ini lebih kelihatan ya. Oke, kita blok. Oke, kita select data, kita edit, kita ambil dari Januari tadi dengan cara yang sama. Oke, oke, kemudian kita edit seriesnya. Nah, ini adalah namanya kredit modal ya. Oke, sudah jadi grafik kita nih. Oke, kemudian satu lagi dana pihak ketiga ya. Tablo ini. Jadi kita punya 3 grafik ya. Insert, pilih seperti ini, trennya naik ya. Kita edit, select data, untuk kita perbaiki ya, nama bulannya ya. Nah, ini bulan Januari sampai Desember 2021. Oke, kita klik lagi tanda panah ini sudah masuk ya. Kita perhatikan. Kita oke kan? Kita seriesnya kita edit sekarang. Seriesnya kita cari ini DPK ya, dana pihak ketiga. Oke, kita klik tanda panah lagi. Sudah jadi grafik kita. Nah, apa yang kurang di sini? Ya, seperti tadi ya, legendnya belum ada. Title-nya ya. Nah, ini kita beri nama nih bulan. Dan ini adalah rupiah ya. Rupiah. Oke. Oke, sudah jadi. Dan grafik dana pihak ketiga. Aksesnya belum ada. Ini bulan. Bulanan ya. Dan ini rupiah. Buat saja rupiah. Sudah jadi. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mau edit, kita klik 2 kali. Nah, kita bisa ganti-ganti grafiknya yang bagus ini bagaimana. Jadi kita tutup dulu biar kelihatan. Nah, seperti apa grafik yang menarik itu. Ganti. Oh, seperti ini. Nah, coba yang ini ya. Nah, warna juga bisa kita ganti. Tinggal pilih. Oke, kita ganti warnanya. Ini juga double klik. Klik di dalam ini. Kemudian kita mau ganti warna juga boleh. Kita ganti warna, kita pilih. Jangan monoton ya. Coba kita pakai warna yang lain. Nah, ini coba. Seperti itu. Ini untuk supaya artikel kita itu menarik ya. Ini tinggal kita copy saja di Microsoft Word. Setelah kita menjelaskan tadi, kemudian ada gambar berikutnya. Klik. Ini Anda bisa kecilkan di sini. Kecilkan bisa dikecilkan, sesuaikan dengan lebar kertas dan estetika dari penulisan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, jangan lupa sumbernya. Sumber ini mungkin dari BPS datanya. Boleh. BPS Indonesia. Kemudian 2022. Kemudian gambar berikutnya. Coba kita kembali.
Yang ini ya belum. Ini apa kita ganti dulu biar lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Usahakan seragam ya, kalau udah ambil satu ini ambil. Saya mencontohkan saja bagaimana membuat grafik ini. Oke, kita kembali ke dokumen kita, Microsoft Word. Nah, ini paper kita. Nah, ini beri ulasan dulu ya, beri analisis ya, dan karakteristik data ya, karakteristik kecenderungan data ya. Kita coba ini juga dibahas data dan kaitkan dengan penelitian kita tadi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, grafik terakhir, coba kita cari yang terakhir mana. Oh ini, kredit modal, ini variabel bebas ya. Kita copy, klik sini, copy, ya, di tabelnya, kita kembali ke Microsoft Word. Nah, sudah jadi beberapa tabel ya. Kita paste saja di sini. Coba saya kecilkan ini, Anda bisa lihat. Nah ini dia, kita punya 3 tabel ya. 3 tabel di setiap ini. Coba beri analisis di bawahnya. Nah ini Anda beri analisis. Gambarkan ya secara deskriptif, karena kita mau deskriptif variabel penelitian kan ini target kita. Nah ini, nah coba beri uraian di sini, uraian lihat berdasarkan gambar ini. Nah ini akan lebih menarik. Nah satu poin yang ingin saya sampaikan lagi, bisa seperti ini judul tabelnya, tapi bisa juga kalian buatnya di luar tabel. Anda bisa edit ini nggak usah di dalam. Ada artikel, kalau kita submit di jurnal, dia minta di bawah ini. Kita bisa buat di sini, di bawah ini. Kita kecilkan ini dulu. Di bawah tabel ini, grafik 1. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu namanya. Ada yang mau seperti itu, diminta. Kemudian, ini grafik 2 berarti ya. Grafik 2. Kredit modal. Buat tahunnya 2017 sampai 2021. Bulanan. Di atas juga buat seperti itu ya. Bulanan. Ada yang minta seperti itu. Ini kita hapus, kita klik di dalam, kita klik di garis ini, kita delete. Oke, hilang ya. Dan yang ketiga, grafik ketiga. Grafik 3. Kredit. Ini kredit modal usaha juga ya. Oh, salah saya paste. Saya ganti dulu ya. Coba saya ambil. Double ya. Ini enaknya kalau kita sudah buat dalam bentuk yang ini ya. DPK. Ini DPK, ini kredit modal usaha. Oke, ini kredit modal usaha. Ini DPK-nya belum ya. Oke, kita ambil DPK-nya. Nah, ini dia DPK, dana pihak ketiga. Oke, ini dana pihak ketiga. Pihak ketiga. 2017 sampai dengan 2021. Nah, jangan lupa buat sumber datanya. Data, katakanlah
Kita ambil datanya di Bank Indonesia ya. Indonesia itu ada namanya statistik. Kalau disingkat itu SEKI ya, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Nah, bisa buat kita aksesnya 2022. Nah, demikian. Nah, beri ulasan dan uraian di bawahnya, analisis berdasarkan gambar ini, kaitkan cuma beri penjelasan, ringkas saja 2-3 paragraf. Paragraf saja cukup. Satu paragraf, nah itu sudah cukup. Kemudian baru kita masuk poin kedua, hasil estimasi. Poin kedua dari pembahasan adalah hasil estimasi persamaan, gitu kan. Nah, kita uji hipotesis di sini, uji asumsi klasik. Nah, judul pertama tadi adalah deskripsi variabel, kita miringkan. Nah, jadi ada 2 poin, deskripsi variabel, ini dia berisikan gambar, dan juga ada beberapa macam kan, ada yang bisa dalam statistik distribusi frekuensi segala macam, kemudian tabel deskriptif atau grafik. Nah, saya tunjukkan gambar ketiga, grafik. Kenapa gambar? Gambar juga menarik karena dengan melihat sini kita sudah tahu bagaimana pola ekonomi ataupun juga variabel-variabel dari penelitian kita. Ini terlihat kan semakin lama semakin turun dan semakin stabilnya. Nah, ini juga ini mengalami tren terus naik dia. Dana pihak ketiga di perbankan juga terus cenderung naik. Nah, ini agak tajam naiknya. Nah, ini juga agak tajam. Beli, baru kita masuk hasil estimasi. Pertama kita sini harus yang pertama adalah uji asumsi klasik dulu. Uji klasik. Kemudian tampilkan yang kedua, tampilkan hasil regresi. Kemudian yang ketiga, uji hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara kan diuji. Nah, kalau sudah diuji, maka bukan lagi namanya dugaan sementara, tapi sudah menjadi sudah dibuktikan menjadi pernyataan, pembuktian, menjadi suatu realitas, bukan lagi dugaan. Jadi dibahas, disinilah temuannya nanti. Nah, ternyata ada pengaruh, ternyata tidak ada pengaruh, seperti itu kan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir baru kita nanti simpulkan dan berikan rekomendasi. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini juga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau juga yang menyelesaikan magang dengan menulis karya tulis ilmiah dan disubmit di jurnal-jurnal. Ini dasar-dasarnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini ada pencerahan dan bisa cepat menyelesaikan karya ilmiah ataupun artikelnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.